Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah Sistem Digital Forensik. Nah, untuk tugas akhirnya, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya, hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu untuk mengenai judulnya, yaitu metode vector space model untuk analisa penyebaran berita hoax di pasar tradisional. Nah, untuk kelompoknya itu saya cuma berdua, yaitu saya sendiri Riki Wahyudi. Nah, untuk teman saya yang satu kelompoknya, yaitu yang satunya Jojo Sudirjo. Oke, kita langsung saja ke dalam presentasi jurnalnya. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang ini, informasi merupakan salah satu hal yang sangat berharga. Dulu informasi merupakan hal harus dicari dengan penuh perjuangan. Akan tetapi untuk zaman sekarang ini, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, informasi menjadi hal yang lebih mudah didapatkan. Salah satu bentuk kemudahan akses informasi ini, mereka akhirnya menciptakan suatu hal yang baru yang dapat menghubungkan banyak orang di seluruh penjuru dunia. Hal itu adalah yaitu dengan menggunakan sosial media. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak memiliki pulau-pulau kecil di dalamnya dan beragam macam suku bangsa dan budaya. Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang padat penduduknya. Sekitar 267 juta penduduk. Indonesia juga memiliki beragam jenis pasar tradisional, contohnya Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, dan Pasar Induk. Nah, dari begitu banyaknya pasar di Indonesia, kita sering menemukan berita hoax tentang mengenai bahan baku rumah tangga yang harganya melambung tinggi di sosial media. Tujuan dari penelitian ini untuk menyaring berita hoax yang tidak benar atau bisa dikatakan hoax atau bisa dikatakan salah satu dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Nah, untuk penelitian ini menggunakan metodenya yaitu vector space model yaitu SVM sebagai pendekatan nilai cosimilarity dengan pengujian kategori atau kelas yang telah ditentukan antar judul berita hoax yang tersebar di media sosial atau di dunia maya. Oke, selanjutnya itu ada pengertian hoaxnya. Nah, pengertian hoaxnya itu menurut kamus Cambridge Dictionary, hoax dapat diartikan sebagai salah satu usaha untuk menipu orang atau kelompok. Akan tetapi di masa ini, hoax lebih dikaitkan dengan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kebenarannya. Baik pengertian secara bahasa ataupun pada masa ini tidak ada yang salah karena hoax dalam bentuk apapun. Jadi hoax ini bentuknya itu banyak, bukan hanya sekedar berita saja. Nah, pada dasarnya dibuat untuk menipu atau mengelabui penerimanya, terlepas dari apa keuntungan yang didapat oleh si pembuatnya. Nah, hoax ini nanti dia mengelabui si pembacanya atau targetnya agar dia dapat keuntungan atau kepentingan pribadi oleh dari si korban tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada dampak hoax di dalam masyarakat. Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah kebanyakannya hoax yang menyebar luas. Bahkan orang terpelajar sekalipun tidak bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang hoax atau salah. Karena hoax dimaksudkan untuk mengelabui penerimanya atau pembacanya. Untuk contohnya sebagai berikut, di sini ada beberapa contoh, yaitu ada 4. Untuk yang pertama, untuk dampaknya dapat memecah belah persatuan masyarakat atau bangsa.
Nah, untuk yang kedua yaitu menimbulkan adanya rasa saling curiga di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian yang ketiga itu permusuhan di antara masyarakat. Nah, yang terakhir itu untuk membuat keresahan pada masyarakat. Nah, di sini itu tadi yang saya sudah sebutkan itu akibat dampak dari hoaxnya atau berita hoax. Oke, kita lagi ke slide selanjutnya. Yaitu di sini kita menuju ke pengertian atau definisi dari pasar tradisional tersebut. Karena kan kita tadi di atas judulnya itu ada yang namanya analisa pasar di pasar tradisional. Nah, untuk definisinya, untuk pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Nah, di sini yang membedakan pasar tradisional sama pasar modern yaitu berada di proses tawar-menawarnya. Nah, kalau misalkan ada proses tawar-menawarnya itu berarti dia sudah termasuk ke dalam pasar tradisional. Nah, kalau misalkan tidak ada, dia masuknya ke dalam pasar modern. Karena pasar modern untuk nilai jualnya atau harganya sudah ditetapkan dalam si produknya. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain pakaian, barang elektronik, dan jasa yang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia. Pada umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar tersebut. Nah, dan biasanya pasar-pasar ini dia berdekatan dengan perumahan atau pemukiman warga yang sekiranya bisa dijangkau lebih cepat oleh masyarakatnya. Nah, di sini ada beberapa contoh pasar tradisional yang sering kita dengar atau legendaris atau sudah lama yang berdirinya, yaitu untuk antara lain untuk pasar tersebut adalah Beringharjo di Yogyakarta, kemudian Pasar Klewer di Solo, kemudian Pasar Johar di Semarang. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya yaitu ada di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik yang akan kita gunakan untuk menganalisa bahwa berita tersebut hoax apa tidak gitu. Nah, di sini yang pertama itu kita menggunakan teknik yang namanya crawling. Crawling ini adalah salah satu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang ada dalam web. Crawling ini cara kerjanya secara otomatis di mana informasi yang dikumpulkan berdasarkan atas kata kunci yang diberikan oleh pengguna atau si usernya. Nah, sedangkan untuk web crawlernya adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajah serta mengumpulkan halaman-halaman web yang selanjutnya diindikasikan oleh mesin pencarian. Nah, berarti di sini nanti ketika kita si web crawler ini dia akan menjelajah serta mengumpulkan halaman-halaman web yang nanti selanjutnya akan diindikasikan. Oke, itu untuk yang teknik pertama. Oke, selanjutnya itu kita ke teknik yang kedua. Yaitu untuk yang teknik kedua itu ada yang namanya data mining. Nah, untuk definisinya, data mining ini adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Di mana data mining memiliki fungsi umum untuk membentuk association, sequencing, clustering, classification, regeneration, forecasting, dan solution. Nah, di sini kan data mining itu seperti itu untuk definisinya. Sekarang untuk text miningnya. Nah, untuk text mining itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses menggali informasi di mana seorang user berinteraksi dengan sekumpulan dokumen menggunakan tools analisa yang merupakan komponen-komponen dalam data mining. Di dalam satu fungsinya adalah untuk kategorisnya atau kategorisasi. Nah, itu untuk si teknik data mining. Oke, selanjutnya yaitu kita langsung saja ke dalam metode penelitiannya.
Nah, di sini untuk dalam metode penelitiannya kita menggunakan metode Vector Space Model atau VSM sebagai pendekatan nilai cost similarity atau pendekatan kelebih berita bohong ya. Dengan pengujian kategori atau kelas yang telah ditentukan antar judul berita hoax yang tersebar di media sosial. Nah, untuk yang pertama kita harus pengambilan datanya terlebih dahulu. Nah, untuk pengambilan datanya, data yang digunakan merupakan data judul berita hoax yang diambil dari situs trunceboxhoax.id. Nah, kita nanti untuk pengambilan datanya itu kita di situs yang ini, di http truncebox ini, trunceboxhoax.id, yang dimana berisi laporan isu-isu yang beredar di masyarakat dan telah terverifikasi hoaxnya. Nah, atau di situs tersebut bisa dikatakan berita yang sudah terindikasi hoax gitu atau bohong. Nah, untuk pengumpulan data menggunakan tools web crawler yang tadi saya sudah sebutkan di atas, yaitu biar nanti si data tersebut akan dieksekusi oleh si web crawler ini sehingga data dapat digunakan secara offline dan tersimpan di local disk komputer kita. Agarnya nanti kita biar bisa diolah lebih maksimal lagi. Oke. Selanjutnya di sini ada grafik tentang penyebaran berita hoax. Cuman di sini kan kita temanya itu pasar. Jadi di sini saya sudah merangkum dari beberapa situs yang tadi Truncebox hoax tersebut. Saya dapat merangkumnya seperti ini. Untuk yang pertama itu ada berita hoaxnya tentang agama, kemudian ekonomi, pasar, politik, dan kesehatan. Nah, namun di sini saya akan untuk menjelaskannya untuk grafik pasar saja atau berita hoax pasar. Nah, untuk rangkaian untuk bulan-bulannya atau grafik bulannya, di sini ada ketentuannya ya. Untuk Oktober dia warna biru, untuk November warna orange, untuk Desember warna abu, dan untuk Januari warna kuning, dan Februari itu warna biru muda. Nah, kemudian untuk yang Maretnya itu warna hijau muda. Nah, untuk bulan Oktober dia berita hoaxnya sampai dengan mencapai 60%. Nah, itu untuk di bulan Oktober. Nah, kemudian untuk di bulan November cuman 10%. Nah, kemudian untuk yang Desember dia cuma 20%. Nah, untuk Januari dia lebih tinggi. Karena kenapa? Dan biasanya berita hoax itu lebih signifikan meningkat ketika awal tahun atau akhir tahun, karena di situ proses pergantian tahun dan berakhirnya tahun yang sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yang Februari itu berada di kisaran 15%. Nah, kemudian untuk yang di bulan Maret itu 20%. Nah, teman-teman untuk sisanya yang lain teman-teman bisa lihat di sini begininya. Oke, kita langsung saja lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita di sini kita menggunakan text processingnya. Nah, di sini text processing ini dalam pengklasifikasian teks membutuhkan teknik text processing yang merupakan proses seleksi data berupa teks pada setiap dokumen yang kemudian akan dilakukan proses selanjutnya pada tahapan processing ini melalui beberapa tahapan, yaitu scaffolding, tokening, filtering, dan stemming. Nah, nanti dari beberapa banyaknya data yang kita ambil, nanti kita akan processing data tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu sesuai dengan yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya yaitu untuk text processing juga bertujuan untuk mempersiapkan dokumen teks yang tidak terstruktur menjadi data terstruktur yang disiapkan digunakan oleh proses selanjutnya. Oke, kita selanjutnya. Nah, di sini kita menggunakan perumusannya yaitu TF-IDF. TF-IDF itu adalah Time Frequency dengan Inverse Document Frequency. Nah, di mana untuk definisinya TF-IDF merupakan metode pembobotan trem atau kata yang banyak digunakan sebagai metode pembanding terhadap metode pembobotan baru.
Pada metode ini, perhitungan bobot rem dalam sebuah dokumen dilakukan dengan mengalihkan nilai rem atau kata frekuensi dengan inverse dokumen frekuensi. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, yang ini. Nah, rem frekuensi atau TF adalah faktor yang menentukan bobot rem pada suatu dokumen berdasarkan jumlah kemunculan dalam dokumen tersebut. Untuk menghitung bobot rem frekuensi menggunakan persamaannya. Nah, oke, kita selanjutnya lagi yaitu di sini ada beberapa rumus yang digunakan untuk penghitungan si TF IDF-nya. Nah, di sini menggunakan rumus seperti ini yaitu WTF T, D sama dengan dalam kurung awal 1 ditambah log 10 TF T IDF if TF IDF T, D kurang lebih dari 0. Jauh lebih dari 0. Nah, kemudian nanti hasilnya itu dibagi dengan 0. Nah, untuk keterangannya, untuk keterangan rumusnya, WTF T, D yaitu sebagai bobot rem frekuensinya atau TF weight-nya. Nah, kemudian untuk TF-nya atau TF T, D yaitu untuk banyaknya kemunculan rem atau kata huruf kata T dalam dokumennya. Nah, untuk ininya, inverse dokumen frekuensi atau IDF-nya disebut dengan IDF adalah pengurangan dominalisasi rem atau kata yang sering muncul di berbagai dokumen. Rem yang banyak muncul di berbagai dokumen dapat dianggap sebagai rem umum atau common rem. Sehingga tidak penting nilainya, kata yang muncul pada sedikit dokumen harus dipandang sebagai kata yang lebih penting atau common rem daripada kata yang muncul pada banyaknya dokumen. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan rumus untuk penghitungan menggunakan persamaan si IDF-nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk rumusnya, untuk rumus persamaannya menggunakan IDF T sama dengan log 10 N dibagi DF T. Nah, untuk keterangannya IDF T yaitu sebagai bobot inverse dokumen frekuensinya. Nah, untuk yang N-nya ini, dia banyaknya dokumen yang ada. Nah, nanti kita dokumennya kita menggunakan 3, nanti untuk N-nya itu berarti 3. Nah, untuk DFT-nya, yaitu banyaknya dokumen yang memegang rem atau kata T. Kemudian rumus untuk menghitung bobot TF IDF untuk setiap kata T dalam dokumen D, atau dokumen semua dokumen, merupakan hasil perkalian antara TF weight dengan IDF dihitung menggunakan persamaan berikut. Atau persamaan di sini kita menggunakan rumusnya yang tadi. Nah, yaitu W T, D sama dengan WTF DS IDF T. Nah, untuk keterangannya untuk rumus-rumus di sini yaitu W T, D yaitu sebagai bobot TF atau TD kata T dalam si dokumennya. Nah, kemudian untuk WTF TD, D yaitu sebagai bobot rem frekuensinya atau si TF weight-nya. Nah, untuk yang IDFT-nya yaitu sebagai bobot inverse dokumen si frekuensinya. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya yaitu untuk materinya si VSM-nya. VSM atau Vector Space Model yaitu merupakan model informasi relatif retrieval yang mempresentasikan dokumen dan query sebagai vektor pada ruang multidimensi. Kesamaan suatu dokumen dengan query dapat diukur dengan vektor dokumen atau vektor query. Nah, di sini untuk rumusnya, untuk si rumus vector space model ini, yaitu sebagai berikut, di mana untuk rumusnya sim dalam kurung D, DI sama dengan cos theta atau theta. Nah, nanti dia akan menghasilkan D dikali DT dibagi D ditambah dengan DT. Nah, kemudian dia mendapatkan rumus lagi yaitu sebagai sigma W Ki J W I J I J. Nah, dibagi lagi dengan akar sigma W kuadrat Ki J dibagi lagi dengan sigma W kuadrat I J. Nah, untuk keterangan dari rumus tersebut di samping yang ini, di sini ada untuk D, dia itu sebagai dokumen acuannya atau titik acuan si dokumen tersebut biar dihitungnya.
Nah, kemudian untuk DI-nya dia sebagai dokumen ke I atau dokumen ke selanjutnya. Nah, untuk yang WKJ-nya itu sebagai bobot rem J pada dokumen acuan atau yang ini. Nah, selanjutnya untuk yang WIJ-nya ini dia sebagai bobot rem J pada dokumen I-nya atau dokumen yang lanjutnya. Oke, selanjutnya lagi yaitu nah, di sini kita kan sudah ini, berarti kita langsung ke hasil dan diskusi. Nah, di tahapan hasil dan diskusi ini, di sini kita akan mengolah yang data ini. Nanti kita akan olah menggunakan yang teknik yang di atas tadi, yang kita sudah presentasikan atau saya bicarakan di atas. Nah, nanti kita mengambil data tersebut yang ini. Jadi kita di sini mempunyai 3 berita yang akan diuji sebagai VSM-nya atau berita hoax-nya. Nanti kita akan menggunakan penghitungan dengan VSM atau vektor space model. Di sini ada 3 dokumen. Yang pertama itu untuk judulnya, beredar kabar pasar tradisional Kota Cimahi ditutup karena corona. Nah, kemudian yang kedua itu ada isu pasar tradisional Pananjung Pangandaran akan ditutup. Dan yang terakhir itu untuk beredar kabar penutupan pasar Kebumen tidak mempengaruhi kebutuhan pokok. Nah, dari data-data dokumen-dokumen ini kita sudah mengambil yang sekiranya kita sudah rangkum yang ada di website Tunsbox hoax yang tadi yang di atas. Nah, nanti dari masing-masing berita ini nanti kita akan pecah terlebih dahulu sesuai dengan yang rumus PSM-nya, yaitu nanti kan kita pecah per kata. Nah, nanti dari masing-masing dokumen kita cari untuk nilai bobotnya atau nilai remnya yang lebih besar yang mana, yang dokumen 1 kah atau yang dokumen 2 atau maupun yang dokumen 3. Nah, namun saya di sini tidak menjelaskan untuk cara penghitungannya. Nanti untuk cara penghitungannya akan dijelaskan oleh teman saya yang satu kelompok, yaitu oleh Jojo Sudirjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jojo Sudirjo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang udah disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu Ricky Wahyudi. Oke, langsung saja saya melanjutkan presentasinya. Di sini ada case folding, mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil atau lowercase. Yang kedua ada tokenizing, memotong tiap kata dalam kalimat atau parsing dengan menggunakan spasi sebagai delimiter yang akan menghasilkan token berupa kata. Yang ketiga ada filtering, menyaring kata yang didapat dari tokenizing yang dianggap tidak penting atau tidak memiliki makna dalam proses text meaning yang disebut stop word. Stop word berisi kata-kata umum yang sering muncul dalam sebuah dokumen dalam jumlah banyak namun tidak memiliki kaitan dengan tema tertentu. Yang keempat ada stemming, mengembalikan kata-kata yang diperoleh dari hasil filtering ke bentuk dasarnya, menghilangkan imbuhan awal prefix dan imbuhan akhir sufiks sehingga didapat kata dasar. Nah, selanjutnya pengolahan tahap-tahapan di atas menggunakan Microsoft Excel, maka hasil yang diperoleh ada pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, di sini ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Nah, di dokumen 1 kita menggunakan berita beredar kabar pasar tradisional Kota Cimahi tutup karena corona. Nah, di dokumen 2 kita menggunakan berita isu pasar tradisional Pananjung Pangandaran akan tutup. Nah, di D3, di dokumen 3 ini kita menggunakan berita beredar kabar penutupan pasar Kebumen tidak mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya
pada gambar di bawah menunjukkan kata yang terdapat di dalam dokumen, memasukkan kata-kata tersebut ke dalam tiap-tiap baris lembar kerja Microsoft Excel untuk dilakukan trim frekuensi. Gunakan kategori atau kelas dengan mengambil salah satu kata dokumen. Dalam hal ini, menggunakan kata pasar dengan label dokumen, key, atau query, di mana jika ada kata yang sama, maka tambahkan nilai 1. Nilai ini berlaku juga terhadap dokumen lainnya dengan hasil sebagai berikut. Nah, oke teman-teman. Di sini juga ada gambar. Nah, biar lebih jelasnya, kita jelaskan masuk ke dalam Excel, teman-teman. Nah, tadi gambar ini. Nah, oke, di sini di dalam token itu ada kata yang udah diproses, yaitu ada kata beredar, kabar, tradisional, kota, Cimahi, tutup, dan selanjutnya. Nah, kata beredar, kabar, tradisional ini dari mana? Nah, nah, kata-kata ini diambil dari dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita itu akan mencari metrik seluruh dokumen, mencari metrik dari seluruh dokumen. Nah, kenapa di sini saya kasih nilai 1? Nah, nilai 1 ini di dokumen 1 ini ada nilai 1 ini karena kita mencari kata beredar. Nah, kata beredar ini coba kita cari apakah di dokumen 1 ini ada kata beredar. Nah, jika ada, maka kita kasih nilai 1. Nah, coba kita cek apakah di dokumen 1 ada kata beredar. Nah, karena di dokumen 1 itu ada kata beredar, maka di dokumen 1 kita kasih nilai 1. Nah, coba kita cek di dokumen 2 apakah ada kata beredar. Nah, karena di dokumen 2 tidak ada kata beredar, maka kita kasih nilai 0. Nah, coba kita cek selanjutnya itu di dokumen 3. Nah, karena di dokumen 3 ini ada kata beredar, maka kita kasih nilai 1. Begitupun selanjutnya dengan kata kabar, tradisional, kota, dan lain-lain. Oh iya. Nah, untuk query-nya ini, karena kita di sini cuma pakai query 1, yaitu dengan kata pasar, maka cuma kata pasar saja yang kita beri nilai 1, maka yang lainnya itu 0. Karena di sini kita menggunakan query-nya itu cuma kata pasar. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung DF. Nah, jadi cara menghitung DF itu kita tinggal jumlahkan aja seluruh kata beredar ini dengan yang ada di dokumen ini. Nah, misalnya kata beredar 1, 2 berarti kita tulis 2. 1, 2 maka kita tulis 2. 1, 2 maka hasilnya 2. 1 maka kita tulis 1. Begitupun selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada D bagi DF. Nah, jadi dokumen frekuensi dibagi jumlah dokumen. Nah, 1/5 ini dapatnya dari mana? Nah, 1/5 ini dapatnya itu dari jumlah dokumen dibagi dokumen frekuensi atau DF. Karena di sini kita mempunyai 3 dokumen, 1, 2, 3 dibagi DF, yaitu DF-nya di sini itu 2, 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. 3 dibagi 1 maka hasilnya 3. Begitupun selanjutnya. Nah, kemudian kita itu di sini mencari IDF inverse dokumen frekuensi. Maka untuk mendapatkan nilai ini
kita bisa lihat rumusnya di sini, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal ketikkan sama dengan log buka kurung. Nah, kita tinggal klik di dokumen DPRDF-nya ini, maka akan menghasilkan nilai-nilai yang ada di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke next. Nah, untuk perhitungan selanjutnya itu ada gambar di atas menunjukkan kata pasar memiliki nilai TF yang merata pada setiap dokumen, sehingga nilai DF pasar memiliki jumlah nilai tertinggi dibanding yang lainnya. Pada tahap selanjutnya, yaitu IDF, Inverse Document Frequency, di mana tiap dokumen dibagi dengan DF. Setelah itu dihitung nilai log D per DF-nya seperti gambar di bawah ini. Oke, teman-teman, untuk mencontohkan hasil ini, bagaimana cara ngitungnya mendapatkan hasil seperti di gambar ini, maka kita masuk ke Excel lagi, teman-teman. Nah, kita sekarang menghitung DF, teman-teman. Nah, dari mana sih nilai ini? Nah, nilai ini kita tinggal dari rumusnya, hasil ini didapatkan dari sama dengan D6 dikali I per 6, yaitu dari dokumen 1 tinggal dikalikan saja sama DF log D per DF-nya. Maka hasilnya seperti ini. 1 dikali 0,176011259, maka hasil D1-nya, dokumen 1-nya 0,17609 sekian-sekian. Begitupun query-nya. Query-nya kenapa 0? Ya karena query di sini atau tram frekuensi query-nya 0 dikali ini, maka hasilnya itu akan 0. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke PPT-nya, teman-teman. Nah, perhitungan ini tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya itu pada tahap selanjutnya, yaitu vektor space model, yang mana menguji nilai IDF dengan rumus cos theta. Tiap-tiap baris IDF terlebih dahulu dipangkat 2 sehingga menghasilkan nilai-nilai sebagai berikut, teman-teman. Nah, untuk tahunya nilai-nilai yang ada di gambar ini gimana hitungnya, dari mana gitu, kita kembali lagi ke Excel. Nah, oke, teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai ini. Nah, di sini kita cuma tinggal pangkatkan dari dokumen yang tadi ini, dari dokumen IDF ini, tinggal pangkatkan 2. Contohnya itu di dokumen 1, di sini ada hasil 0,0310081131 itu dari sini, teman-teman. Dari dokumen 1 dari IDF, dari dokumen IDF ini, teman-teman. Nah, ini tinggal dipangkatkan 2 saja dengan dirinya sendiri, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, kita contohkan saja. Sama dengan kita pilih ini, terus lalu kita pangkatkan 2, maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Tuh, begitu. Nah, begitupun query, teman-teman. Kita tinggal pilih ini, pangkatkan 2, maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita jumlahkan query ini, maka akan terdapat hasil query. Nah, lalu kita itu di sini ada SQRT squared atau
akarkan tadi jumlah ini, jika kita, jumlah query ini jika kita akarkan, maka hasilnya itu ini teman-teman. Rumus akarnya itu seperti ini, sqrt buka kurung ini teman-teman, dari ini. Nah, begitupun selanjutnya dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 kita jumlahkan lalu kita akarkan, maka hasilnya ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembali dulu ke PPT-nya. Nah, PPT-nya, nah di sini pada tahap selanjutnya, yaitu nilai tiap-tiap baris dokumen, kategori atau kelas dikalikan dengan nilai pangkat tiap-tiap baris VSM, lalu semua nilai dokumen yang dokumen dijumlahkan dan dibagi dengan hasil perkalian pangkat dokumen kelas dan hasil jumlah dari pangkat-pangkat tiap dokumen. Nah, gambarnya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke Excel lagi. Nah, di sini jadi kita tinggal kalikan saja query-nya itu ke setiap dokumen teman-teman. Jadi query dikali setiap dokumen teman-teman. Nah, kenapa di sini di dokumen 1 itu saya beri nilai 0? Ya karena dari query 0 ini dikali ini, maka hasilnya 0 teman-teman. Nah, begitupun selanjutnya dari dokumen 2 yang udah dipangkatkan tadi, 0 dikali 0, maka hasilnya 0 teman-teman. Begitupun selanjutnya. Nah, untuk metrik ini juga sama teman-teman. Kita jumlahkan ini, maka hasilnya ini teman-teman. Nah, untuk hasil ini, bagaimana cara menghasilkan hasil ini? Nah, dilihat dari rumusnya itu sama dengan sum dari T6 sampai T25. Nah, di sini T6 ini sampai T25 teman-teman. Nah, maka hasilnya seperti ini. Begitupun selanjutnya. Sekarang kita kembali dulu ke PPT. Nah, selanjutnya di sini ada dokumen rank score, dokumen atau ranking score yang yang tadi kita udah hitung, dokumen 1, dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, di sini rank score di dokumen 1 itu hasilnya 0,001903,053. Di dokumen 2 hasilnya 0,001961,859. Nah, di dokumen 3 hasilnya itu 0,001508,638. Nah, biar lebih jelasnya cara perhitungan hasil rank score dari setiap dokumen ini, kita kembali lagi ke Excel. Nah, di sini rank score-nya nih yang sudah saya tebalkan. Nah, di sini ada dokumen 1. Hasil ini didapat dari T27. T27 itu dari ini dibagi sama query yang udah diakarkan, terus dikalikan dengan dokumen yang kita pilih. Misalnya contoh kita pilih hasil jumlah dokumen 1. Nah, dilihat dari rumusnya, ini dibagi query yang udah diakarkan tadi, lalu kita kalikan dengan dokumen 1 yang udah kita pangkatkan tadi dan udah kita akarkan, maka hasilnya itu seperti ini teman-teman. Ya, coba kita contohkan saja.
sama dengan ini dibagi ini, lalu buka kurung dulu, nah lalu ini dikali sama jumlah dokumen ini, maka kita klik enter, yes, kita pilih yes. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Begitupun di dokumen 2 ini dibagi ini dikalikan dokumen 2 yang udah dipangkat, jumlah pangkatkan dan diangkarkan tadi teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke PPT-nya. Nah, dilihat dari rank skornya, di sini kita bisa lihat dokumen 2 itu memiliki skor tertinggi, yaitu dengan nilai 0,019618599. Yang urutan kedua itu terdapat pada dokumen 1 dengan nilai 0,001903,053. Nah, yang terakhir itu dokumen 3 dengan nilai 0,0015086638. Nah, bisa saya simpulkan dari pengujian 3 berita yang memiliki kesamaan kata kelas pasar dengan menggunakan text preprocessing dan vector space model, disimpulkan bahwa dokumen 2 dengan judul berita isu pasar tradisional Penanjung Pangandaran akan tutup memiliki skor tertinggi, sehingga analisis pembaca berita hoaks tersebut berpeluang paling berpengaruh di antara 2 berita hoaks lainnya di media sosial, yang pada akhirnya dari hasil penelitian ini informasi yang diperoleh dapat dicegah dan meminimalisir dampak dari pemberitaan hoaks di masyarakat. Thank you. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Saya pribadi dan teman saya Ricky Wahyudi meminta maaf sebesar-besarnya jika kurang memuaskan dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.